Yoyoy. Kali ini kita bersama Elizabeth Christine atau yang akrab disapa Dek Lesti. Maunya sih Dek Lesti, kalau aku mau panggilnya kakak aja ya. Dek, tetap Dek. Tetap Dek. Jadi teman-teman, aku mau kasih tahu dulu ke penonton semua bahwa Elizabeth Christine ini sudah terlibat di banyak banget FTV. Kalau mereka, kalau kawan-kawan sering nonton FTV pasti banyak yang tahu. Terus juga film ada catatan akhir kuliah ya itu ya. Ya, Sebagai ibu. lupa aku juga. Pokoknya jadi dari beberapa peran itu banyak jadi ibu dan menangis, tapi aslinya Menangis juga. Terus lagi juga Lesti ini lulusan ISI Yogyakarta, benar ya? Apa itu? Itu bidang apa? Teater atau gimana? Aku lulus dari Institut Seni Indonesia jurusan teater. Jurusan teater. Iya. Nah, terus juga bentar terakhir apa ya? Oh ya, pecinta binatang. Ya. Jadi banyak merawat sejumlah binatang-binatang atau gimana? Di rumah gimana nih? Jadinya Di rumah. awalnya itu kan aku memang dari dulu pecinta dogi, pecinta anjing. Terus waktu aku pertama ke Jakarta 2012, aku lihat status temanku itu ada anjing yang ditemukan dan botak. Aku nggak tahu itu jenis apa. Oke. Kan dibilang open adopt, soalnya dia nemu di jalan. Aku tunggulah selama 1 minggu, kok nggak ada yang adopsi. 2 minggu, aku udah matok kalau sampai 2 minggu nggak ada yang adopsi, ya udahlah aku ambil. Ya udah, ternyata nggak ada yang adopsi. Pertama kali aku ambil dia Cikubro, sekarang udah meninggal gagal ginjal. Dia dibuang orang di jalan gara-gara tumor testis. Mungkin kebiasaan. Memang dicek, memang dibawa didiagnosa oleh dokter hewan atau Iya, gimana? iya. Karena memang dia jalan aja susah, anjingnya itu kecil. Kebiasaan orang di Indonesia itu suka hewan ketika masih lucu, ketika udah tua dia buang di jalan, dia beli lagi gitu. Iya. Nah, jadi aku mengambil yang tua-tua. Jadi siapapun yang tua-tua mau dirawat silahkan hubungin saya. Tapi mukanya nggak tua-tua, gini-gini aja nih cuy. Kita selisih umur kalau nggak salah cuma 5 tahun sih. 6 tahun. Tua banget aku ya. Dan aktingnya tuh banyak nangis sebenarnya, banyak jadi ibu, pokoknya ibu rata-rata jadi ibu tapi Ibu penuh air mata pokoknya. tapi kudakat langsung over. Tapi kalau FTV kebanyakannya, kalau FTV itu kan genrenya biasanya yang ringan-ringan, seringnya komedi. Tapi Gitu. kalau untuk sinetron atau film kebanyakannya banyak air mata. Nah, seberapa ini kupikir berakting menangis itu kan kayaknya lebih menguras energi daripada marah ya? Ya, Gimana? karena untuk gimana ya? Kita harus tahu detik keberapa air mata tetes, detik berapa mata udah. Momen, iya. Kita harus tahu itu, dan untuk membiasakan diri on off di tubuh kita. Ketika udah cut berhenti. Jangan, ada kan artis-artis baru, aku akan menyebutnya artis baru. Kebablasan? Iya, jadi sampai nangis banget. Menurutku itu bukannya bagus, itu bukannya indah, tapi dia tidak bisa kontrol diri. Ya, self controlling-nya. Iya, kan biasanya sampai nangis banget nggak bisa berhenti. Ini acting mamen, tahan gitu. Kalau biasanya kan nggak bisa nahan sampai terlalu lebay. Dia terbawa suasana sampai kan Iya. langsung juga masih Iya, itu iya. menurutku itu terlalu lebay. Justru akan bikin dia lelah juga kan? Iya. Wasting time juga buat Wasting apa? time, Iya, benar-benar. nggak kerekod juga. Iya. Iya, buat apa gitu. Itu ya dah, namanya juga main teater. Main teater. Iya, cuma Tapi apakah aku pikir gini, yang diajarkan di ISI yang bidang teater tadi dengan realitanya di dunia perfilman, syuting seberapa banyak kepake nih? Apakah semua kepake? Ketika aku kuliah di ISI, aku ambil teater, jurusan teater, tapi mayorku itu artistik. Artistik di teater itu meliputi lighting, setting, make up, itu. Itu hampir semua setting panggung yang ini. Setting panggung ya, itu tanggung jawabnya artistik. Make up, lighting itu tanggung jawabnya artistik. Tapi ketika di dunia pemeranan, di pemeranan teater waktu aku kuliah, itu semuanya dapat. Semua apa ya, minat utama itu dapat. Jadinya ketika aku syuting sekarang, kepakainya ya ilmu pemeranannya kepake. Oke. Dan sebenarnya sedikit banyak ilmu lighting juga kepake, karena kita seperti ilmu laron. Ketika sadar lighting, sadar kamera. Ya ngerti, di sini ada berapa titik lampu nih. Oke, Ya, di sini ya, tekanan ya, cahaya. ya. Oke. Radit kunci.
Lanjut, kunci. Nah, daripada Oga bisa. Udah beliin ini. Apa tuh? Telur. Oke. Hari ini gak ada cincin ya? Oke, oke. Nah, dengan beberapa teori kuliah tadi yang didapat di perkuliahan, berapa kali manggung? Gimana ya? Terlibat dalam panggung seni pertunjukan yang besar di mana? Di Jogja juga pernah? Ya, aku pentas mungkin dulu awal-awal kalau teman-teman pecinta teater akan tahu Vagina Monolog. Aku ikut di situ. Anda bermonolog? Eh, Bermonolog? Iya, Vagina Monolog itu perempuan-perempuan dikumpulkan jadi satu. Ya, waktu itu ada zamannya masih ada almarhumah Ria Irawan. I know. Ya, terus Ayu Azari. Ya, Yang juga waktu itu dia berteater kan Iya, ya? iya. Tahun-tahun itu. Ya, aku bareng sama mereka di situ. Terus pentas keliling, ya. Kalau zaman-zaman masih kuliah masih aktif berteater, tapi Oke, setelah lulus kuliah dan mulai 2012 aku pindah Jakarta, aku ambil stripping, udah mulai fokus cari duit. Iya, strippingnya banyak banget. Jadi karena aku pembaca Wikipedia, itu ya banyak banget lah data-datanya gitu. Jadi nggak bisa dihafalin, saking banyaknya. Tapi untuk hal media sosial nih, Kak ini tidak terlalu bermedia sosial ya? Tidak terlalu maksudnya Bermedia sosial. berkonten di media sosial nggak ngurusin maksudnya kayak gitu. Ya, aku sangat cuek dengan kehidupan sosialku karena mungkin aku bukan orang masa kini ya. Aku tidak bisa mengikuti zaman mungkin dan aku punya keegoisan sendiri. Ada satu titik yang bikin aku happy dan aku tidak mau berbagi, it's okay. Oke, nggak masalah. Ya, Ya, gitu. setiap orang punya pilihan lah untuk hal itu. Ketika ada orang yang bisa meng-share, kalau zaman dulu yang upload juga kan manajer. Aku males. Ya, kita bisa memaklumi itu. Nah, terus di film lagi, ada nggak film yang berkesan apa semua film berkesan? Orang yang mau kupintain tanda tangan. Bentar, kita rekaman dulu. Yang paling berkesan, film aku pertama, Anak-anak Borobudur itu tahun berapa ya? 2007 maybe atau 2006. Itu debut bukan? Ya, itu debut. Itu Pak Arswendo sutradaranya. Dan aku mau main film di situ karena ada Christine Hakim. Oh iya, legend banget. Aku kan, Living legend. legend banget. Legend banget, living Dikumpulin di situ dari Christine Hakim, Pak Butet, Om Jadu. Butit Kartarejasa? Iya, Oke, yes. Om Jadu juga ada, terus Mbak Ruli istrinya Pak Butet juga ada. Siapa itu? Alexandra Gotardo, Jenar Mahesa Ayu. Maksudku Jenar nama-nama. Mahesa Ayu tahu aku. Iya, ya itu maksudku nama-nama Ya orang-orang yang senior, di senior situ. punya Ya. karya bagus. Aku, ada kesempatan untuk main bareng ini Christine Hakim. Aduh, aku mau deh. Iya. Iya. Nama besar. Ternyata di judul itu aku tidak satu frame sama beliau. Ya, yang Tapi kan itu jadi portofolio yang bagus. Iya. Itu juga ceritanya apa? Itu membiasakan anak-anak untuk berkata jujur. Dia genre romance atau Anak-anak. family? Anak-anak. Anak-anak, untuk anak-anak. Dan itu zaman itu mungkin agak kalah ketika persaingan di bioskop. Tayang sekitar cuma 1 minggu deh. Itu kalah sama Harry Potter. Harry Potter Iya, naik, ya wajar. barang ekspor, barang impor masuk ke sini. Iya, kalah dong. Berbarengan tahunnya ya. Iya, tahun itu. dan momennya bareng. Momennya bareng, iya. Jadi cuma satu minggu atau 10 hari di bioskop turun. Sayang, padahal itu bagus. Membiasakan anak-anak kecil, membiasakan anak-anak kita untuk berkata jujur. Walaupun itu pahit, walaupun itu akan menyakiti orang lain, tapi bagusnya mengajarkan anak-anak untuk berkata jujur itu aja. Sebenarnya sesimpel itu. Nah, perkembangan film sekarang deh, menurut opininya Kak Lesti aja deh apa nih? Bagus banget menurutku sekarang karena eranya udah sangat terbuka ya. Sudah ada platform ya. Digital juga. Ya, jadi tidak ada pembatasan. Maksudnya tidak melulu tergantungan dengan bioskop atau gimana? Iya, bisa jadi dan sensor-sensor yang menurutku akan membatasi kreativitas itu jadi sangat bias. Ya oke. Ya, Lebih bervariasi lah. Iya. Kalau Anda masuk ke sini ada beberapa rules-rules yang harus di. Iya, itu menurutku sangat terbuka. Jadi kesempatan itu sangat terbuka lebar buat teman-teman sineas. Sineas, Iya, pembuat, buat para aktor, ya, para filmmaker. aktris. Iya.
yang dari daerah maupun di mana aja itu kesempatan untuk maju itu sama rata. Oke, itu soal kekaryanya. Sekarang bagaimana rasanya sampai di Kalimantan Selatan? Gimana? Apa yang pertama kali dirasakan? Ikan asapnya enak. Ikan asap. Ya yang di ketupat kandangan. Oh ya, oke. Ya itu kan ikan asap. Iya. Itu enak Bisa banget. banget. Telur asinnya beda sama telur asin yang ada di Jawa. Anda wisata kulineran banget ya. Yang utama itu Kesempatan makan. sih memang. Jadi buahnya nih aku bahasa Banjar, buahnya memang masakan-masakan di Banjar nih diketujui oleh orang-orang pendatang. Gitu. Senang semuanya ketujuh lah makanan-makanannya. Kue-kuenya gimana? Aku Wadah-wadahnya. setiap pagi aku ke depan hotel beli kue cincin. Iya, karena di sini cincinnya pas langsung digoreng di depan. Jadi kita bisa melihat langsung dan rasanya enak juga. Beda sama kue cincin yang ada di Jawa, beda. Ini Beda cincinnya bolongnya 4, kalau di Jawa bolongnya 1. Ah, emang gitu? Iya, cuma kayak Ya, donat versi kecil. simple lah, Iya, versi simple tapi aja. rasanya beda. Rasanya juga beda. Rasanya beda. Nice, keren lah. Terus ada apa tadi ya? Bikang? Bikang ya. Iya, Itu iya. ada kalau kita bisa sebutnya bingkap, tapi ada juga sebutnya bikang dan isinya ada Madu. Sudah Iya. sudah nyoba, sudah tes. Sudah dikirim. Wih, seenak apa? Enak banget. Aku dari 1 pack itu isi 10, aku makan 7. Aku Oke. sisain 3 ke orang lain. Nice. Jadi itu soal makanannya ya. Nah, oke. Bagaimana mungkin harapan deh bahwa dunia perfilman kita secara umum di Indonesia, terus juga banyaknya artis lokal yang terlibat di film ini nanti, film ini nantinya, kita nggak mau cari dulu kan. Gimana pendapat Kak Esti? Sebenarnya kemampuan aktor-aktor daerah, aktor-aktor dari manapun, semuanya itu menurutku akan rata ketika dikasih kesempatan untuk berkembang. Kasihlah kesempatan ketika kita memang syuting di daerah, kasih kesempatan untuk mereka untuk menunjukkan diri mereka karena mereka juga punya kemampuan. Ya, terlibat di produksi. Cuma selama ini mungkin akan terkungkung dengan kapitalisasi ya yang di Jakarta. Tapi kan sekarang Jakarta udah sentris. Tapi kan sudah buka-bukaan iya, juga. Sekarang Buka-bukaan juga. sekarang baru mulai buka-bukaan. Oke, bisa dimengerti. Terlalu open. Karena aku pikir film-film daerah juga mulai ngangkat nih, ada yang Iya. dari Makassar juga lagi naik, Jawa, Sumatera juga, Medan. Untuk mengangkat nilai-nilai yang di daerah-daerah juga sebenarnya menggunakan pemain-pemain daerah sangat bagus juga karena mereka lebih memahamin juga. Ya, Iya. kekentalannya, rasa, vibes-nya. Iya, pasti. Iya. Oke, kesannya enak bagaimana? Apa maksudnya di Banjar? Oke ya, Di Banjar baik-baik saja oke, ya. baik-baik Apa nggak ada saja. yang dikeluhkan nggak sih? Siapa Ada tahu bisa nyamuk. Oh nyamuknya, nyamuk rawa di sini. Nyamuknya itu ganas. Oke. Dan kayu-kayu itu tolong jangan susupin aku gitu aja. Oh gitu. Oh kesusuban buahnya. Jadi sempat kesusuban. Sempet kesusupan di bagian Karena rata-rata di sini rumah orang kayu ulin ya gitu. Oke, pesan untuk anak muda deh yang sekarang baru memulai dunia acting deh. Mau mulai main film. kalian di daerah manapun yang mulai bermain film, entah sebagai pemain, entah sebagai sineasnya, apapun itu tetap berkarya karena dari manapun tetap bisa lolos. Asal kamu memiliki kualifikasi untuk maju pasti bisa. Oke gitu ya. Iya, kalau punya kemampuan pasti bisa dimanapun Kemampuan, kamu ada iya. pasti bisa. Yes, itu pesannya dan aku harapkan ini tidak menjadi pertemuan kita pertama dan terakhir kalinya. Iya. Harusnya sih nanti ke Banjar lagi. Iyalah. Iya, harus ke Banjar lagi. Kan premier ke Banjar. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu bersama Elizabeth Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.